Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah dan para penonton yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya, teman-teman? Tentunya semoga teman-teman sekalian senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah, mendapat kebahagiaan di dunia ini, apalagi nanti di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jamaah dan para penonton yang insya Allah dirahmati Allah. Ada seorang ahli ibadah yang tinggal di sebuah kampung. Ahli ibadah ini merasa jengkel dan marah sekali karena ada sebuah pohon yang begitu besar yang berada di kampung itu. Pohon besar ini selalu disembah oleh orang-orang yang ada di sekitar kampung itu. Saking jengkelnya dan marahnya ahli ibadah ini, sehingga di suatu hari ia mengambil sebuah kapak yang sangat besar, lalu mendatangi pohon yang besar itu. Dan ternyata niatnya ahli ibadah ini akan menebang pohon besar itu, supaya kalau pohon besar itu sudah ditebang, kemungkinan besar tidak ada lagi warga yang di sekitar situ yang akan datang ke situ meminta-minta atau menyembah pohon itu. Di tengah perjalanan, ahli ibadah ini dihadang oleh seorang lelaki yang sangat besar. Besar sekali badannya. Dan ternyata lelaki yang sangat besar badannya ini adalah penghuni dari pohon besar itu. Itulah iblis. Di perjalanan, ketika ia dihadang oleh iblis yang menjelma laki-laki besar ini, berkatalah iblis kepada ahli ibadah ini, "Wahai saudara, Anda ini mau kemana?" Lalu ahli ibadah itu menjawab, "Saya akan ke sana, menuju ke pohon besar itu." Lalu iblis kembali bertanya, "Lalu untuk apa kapak besar yang saudara bawa itu?" Lalu ahli ibadah ini menjawab, "Kapak besar ini untuk saya pakai menebang pohon besar yang ada di sana itu." Jengkel sekali mak liaki. Setiap hari banyak warga yang datang ke situ menyembah pohon itu. Saya sudah tidak tahan lagi melihat begitu banyak kemusyrikan yang selalu dilakukan oleh warga yang ada di sekitar di sini. Begitu juga dengan kemusyrikan yang dilakukan oleh warga dengan menyembah pohon besar itu. Saya marah dan tidak setuju. Karena itu saya mau tebang itu pohon. Lalu iblis berkata, "Wahai saudara, lebih baik janganlah banyak pusing. Tak usahlah banyak-banyak pusing. Biarkanlah pohon itu tetap di situ. Dan biarkan pula lah warga yang ada di sini datang ke pohon besar itu menyembah pohon itu. Janganlah banyak pusing, saudara." Apa jawaban dari ahli ibadah ini? Tidak. Saya tidak rela dan tidak tega melihat sebagian besar warga itu selalu datang ke sini menyembah pohon-pohon itu. Apalagi yang besar itu. Tapi saudara, minggir ki, saya mau lewat. Kata iblis, jangan saudara. Kalau saudara tetap
akan menebang pohon itu, saya yang pertama tidak setuju dan akan menghalangi Anda untuk menebang pohon itu. Wah. Jadi kamu nantang saya. Kalau kamu nantang saya pun akan berani melawan saudara. Saya tidak peduli apakah saudara itu rakyat kecil atau rakyat besar yang menghalangi saya untuk melakukan kebaikan, saya tidak peduli. Karena memang saya tidak tahan melihat kemungkaran dilakukan di daerah sini. Apa kata iblis? Wahai saudara, kalau saudara betul-betul nekat mau menebang pohon itu, silakan langkahi dulu mayat saya. Langkahi dulu mayat saya. Pokoknya asibaji maginya pun neroko. Kita akan bertarung. Akhirnya mereka pun berdua bertarung. Ahli ibadah ini dengan iblis ini bertarung, berkelahi. Setelah berkelahi beberapa waktu lamanya, akhirnya ahli ibadah inilah yang menang. Dan iblis pun tersungkur, jatuh ke tanah. Masya Allah, luar biasa. Besarnya ini laki-laki. Dia pun itu adalah seorang iblis. Kenapa bisa dikalahkan oleh seorang lelaki yang begitu kecil? Dan akhirnya iblis pun karena merasa dikalahkan, tersungkur, jatuh, tidak bisa berbuat apa-apa. Ia pun mencari akal. Bagaimana caranya supaya ahli ibadah ini tidak jadi menebang pohon itu? Begini saudara, lebih baik kita bisnislah. Ada bisnis yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan Anda mau bekerja sama dengan saya, kata iblis. Bisnis apa sih, Deng? Begini saudara ya. Lebih baik Anda mengurungkan niat Anda menebang pohon itu. Begini saja. Saya akan memberikan setiap hari 4 dirham uang setelah Anda selesai melaksanakan salat. Jadi setiap hari ketika Anda selesai salat, saya akan berikan kepada Anda 4 dirham. Melalui dibawa tempat salat saudara atau sajadah saudara. Jadi setiap selesai salat, ambil kisah jadata, ada uang di situ, tak 4 dirham. Bagaimana? Setuju? Oke, deal, ACC? Wah. Dengan tidak berpikir panjang pun ahli ibadah ini setuju. Ternyata ahli ibadah ini mata duitan juga loh penonton. Tak gampang lah dipengaruhi sama duit. Tapi karena pengaruh duit yang begitu besar, akhirnya apa? Ahli ibadah ini nggak jadi menebang pohon besar itu. Gara-gara duit mini, gara-gara duit. Akhirnya batal menebang pohon besar itu. Niatnya tadi ingin menebang pohon itu, ingin memerangi kemungkaran, ingin memerangi kemaksiatan, tapi tidak jadi diperangi karena pengaruh duit, dan duit. Bahaya nah itu pengaruhnya uang adik. Bahaya sekali. Tapi memang kalau dipikir-pikir di zaman sekarang, emang siapa sih yang nggak butuh duit? Pasti kita semua membutuhkan duit. Tapi kan ada cara-cara yang telah ditetapkan oleh agama kita, bagaimana supaya duit yang kita dapatkan itu bisa berberkah di dalam kehidupan kita. Akhirnya singkat cerita, pada waktu hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ahli ibadah ini begitu selesai salat, ia selalu mendapatkan uang sebanyak 4 dirham dibawa tempat salatnya atau dia punya sajadah. Begitu memasuki hari keempat, ketika selesai salat, seperti hari-hari sebelumnya, dibuka dia punya sajadah, ternyata nggak ada lagi uang 4 dirham yang diberikan oleh iblis. Sampai hari kelima,
Dibuka lagi sajadahnya. Ndak ada itu uang atau 4 dirham. Ndak tahu lari kemana itu uang. Ahli ibadah ini merasa jengkel, wah. Kurang ajar itu. Nabi bilang beda setiap hari mau karena kasih uang 4 dirham. Setiap kali selesai salat. Tapi ini sudah memasuki hari keempat, hari kelima, hari keenam. Ndak ada lagi uang ku dapat di bawah sujadaku. Akhirnya laki-laki ahli ibadah ini kembali menemui laki-laki besar itu. Di perjalanan mereka bertemu. Ahli ibadah ini menuntut, "Oi, saudara, bagaimana kau itu, saudara? Kamu sudah berjanji kepada saya bahwa setiap hari akan memberikan 4 dirham. Tapi kenapa cuma 3 hari jangan kasih 4 dirham? Hari keempat, hari kelima, hari keenam tidak ada, Mi. Mana janjimu, saudara? Mana buktinya?" Sekarang saya menuntut uang 4 dirham itu. Dan apabila kamu tidak mau memberikan uang itu kepada saya, pohon itu saya akan tebang. Apa Nabi bilang? Iblis yang menjelma sebagai seorang lelaki besar itu, silakan. Kalau Anda mau tebang, silakan. Tapi ingat, langkahi dulu mayat saya. Puna panggil kontak bange. Asinggil magi dulu. Kita bertarung duet. 1 lawan 1 kalau Anda berani. Akhirnya berkelahilah antara iblis dengan ahli ibadah. Di tengah-tengah perkelahian itu, akhirnya sang ahli ibadah ini dikalahkan oleh iblis. Setelah kalah, merasa tersiksa, merasa malu, merasa tersungkur, merasa hina, dijatuhkan dan dikalahkan, di-KO sama iblis. KO dia. Dia pun bertanya kepada iblis, "Oi, dulu waktu saya datang ke sini mau menebang pohon itu, saya berhasil mengalahkan engkau. Tapi kenapa sekarang engkau yang mengalahkan saya?" Kata ahli ibadah ini, "Aku lekot no beta tadi. Nah biasa waktu tak pertama si bak nak beta ko. Ngapa nak makan kau sim beta ka? Apa sabana?" Lalu iblis menjawab, "Wah, begini saudara. Dulu itu niatmu datang ke sini mau menebang pohon itu betul-betul karena Allah semata. Kamu itu ikhlas karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena uang, bukan karena siapa-siapa. Datang kau ke sini mau memerangi kemungkaran, mau menebang pohon itu. Jadi Allah memberkahi niatmu itu, Allah memberkahi keikhlasanmu itu, Allah memberkahi ketulusanmu itu, sehingga engkau diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengalahkan saya," kata iblis. Itu dulu karena niatmu bagus, betul-betul ikhlas karena Allah. Tapi sekarang kan niatmu sudah beda, bukan lagi karena Allah, tapi apa? Karena duit, karena uang, karena duit, dan duit. Akhirnya berkah dari semangat yang ada di dalam dirimu untuk memerangi kemungkaran itu telah dihapus dan dikeluarkan oleh Allah dari dirimu. Tidak ada lagi berkah dari perjuangan yang engkau lakukan. Karena sekarang niatmu bukan lagi semata-mata ikhlas karena Allah, tapi karena uang, dan uang. Itu miku kalah kau berkelahi. Ngapain? Masih mau kau datang besok? Jarang kok. Itu. Na'udzubillah. Jadi ahli ibadah ini dengan merasa sangat menyesal sekali, ia pun pulang dan memikirkan apa yang telah menimpa dirinya. Jamaah dan para penonton yang insya Allah dirahmati Allah, apa hikmah yang kita bisa petik dari kisah ini? Mengajarkan kepada kita, apabila kita ingin melakukan sebuah ibadah, marilah kita betul-betul berniat ikhlas dan tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apabila sebuah perbuatan baik, apabila sebuah perbuatan ibadah yang akan kita lakukan betul-betul diiringi dengan niat yang tulus dan ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberkahi kita punya perjuangan itu. Allah akan memberkahi apa yang akan kita perbuat. Allah akan memberkahi hidup dan kehidupan kita apabila niat kita betul-betul hanya semata-mata karena Allah dan karena Allah. Mudah-mudahan insya Allah kisah ini membawa dan bisa mendapatkan banyak manfaat di dalam hidup dan kehidupan kita. Mari melakukan kegiatan ibadah dan kebaikan itu bukan karena siapa-siapa, bukan karena apa-apa, bukan pula karena yang lain, tetapi betul-betul ikhlas karena Allah, Allah dan Allah semata. Supaya hidup kita selalu berkah. Kalau hidup kita selalu berkah, insya Allah kebahagiaan di dunia dan di akhirat Allah akan berikan kepada kita. Sekali lagi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.